saya ya sama istri saya itu mempunyai satu keyakinan, semoga Tuhan Yesus datang kita masih hidup gitu. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu memang makin lama makin jelas, seperti apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 24 itu ya. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel Alpetra Ministry. Menguatkan iman dan bertumbuh bersama Kristus adalah kerinduan kami. Dengan menayangkan pemahaman dan pengajaran Kristen yang alkitabiah, kami berharap setiap tayangan yang kami tampilkan membuahkan kasih yang nyata di dalam Kristus. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Maranatha. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, kali ini kita masih bersama Pendeta Yan Antoni. Mau tahu apa yang dibagikan oleh beliau? Mari simak tayangan berikut ini. Salam sahabat Alpetra Ministry, berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry yang senantiasa cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak menyeramkan tapi menarik juga nih ya, yaitu bagaimana cara yang benar menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mungkin sahabat Alpetra sudah pernah juga ya menonton di channel kita, ada tentang rapture, tentang kiamat, dan hari ini kita akan lebih membahasnya lebih jauh lagi. Bapa kami dalam surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur karena pada kesempatan kali ini, oleh anugerah-Mu, oleh kasih-Mu, kami kembali boleh berbagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui Roh-Mu yang Maha Kudus mengurapi Om Yan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kiranya Roh Kudus juga yang akan menolong kami dalam rekaman ini sehingga tidak ada halangan apapun. Terima kasih ya Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Mesias yang janjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semua penonton. Ya, Om. Ini Om, ada berita yang baru-baru ini rame lagi ya Om ya. Kan dulu pernah ada yang sekte sesat dalam Kekristenan di Bandung itu bunuh diri gitu ya Om ya, bunuh diri massal dalam gereja karena katanya kiamat sudah dekat. Dan ini sekarang ada lagi nih Om, di Uganda itu ada sekte kiamat dibilangnya Om, sampai 530 anggota gereja itu dibakar hidup-hidup. Ini menyeramkan Om, karena banyak orang yang rupa-rupanya salah dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Om cara yang benar sebetulnya untuk menyongsong kedatangan Tuhan? Oke, baik ya. Jadi saya mulai dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu memang makin lama makin jelas, seperti apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 24 itu ya. Jadi kan murid-murid tanya tuh kepada Tuhan Yesus, apa tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan alam, katanya ya. Kemudian Tuhan Yesus memberitahu itu ada rentetan-rentetannya, yang kemudian di kitab Wahyu itu pasal 4 mulai itu mulai dijelaskan itu tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Cuma kalau kita bayu kan dalam simbol-simbol itu ya, ada kuda-kuda gitu kan, yang ada artinya kuda putih lah, kuda
apa itu ya, merah lah, kuda hitam lah dan sebagainya. Nah, jadi orang-orang nih sekarang kan melihat nih banyak tanda-tanda yang keanehan yang terjadi nih belakangan ini ya. Lalu jadi mereka teringat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau yang tentang peperangan bangsa melawan bangsa, suku melawan suku gitu, itu kan sudah terjadi, itu perang dunia pertama, perang dunia kedua. Terus katanya peperangan di sana sini akan terjadi, terus gempa bumi akan banyak terjadi. Memang kalau orang yang skeptik ya, orang yang selalu membantah tentang Alkitab tuh, mereka bilang katanya kalau soal gempa bumi itu kan katanya kan sekarang karena beritanya cepat katanya, jadi seolah-olah itu, padahal kita perhatikan aja itu soal gempa bumi itu betul-betul frekuensinya tuh makin lama makin banyak ya. Baik di Indonesia yang memang banyak gunung berapi maupun yang di luar negeri gitu ya. Nah, belum lagi tanda-tanda yang lainnya tentang yang mencolok itu tentang kejahatan manusia makin gila, makin hebat. Aduh itu ya, terutama kekerasan dalam keluarga ya, ayah bunuh anak yang masih bayi, atau anak bunuh orang tua gitu ya, atau suami bunuh istri, bunuh suami. Aduh kadang-kadang saya dengarnya aja seperti mengerikan ya. Belum lagi tentang dosa-dosa penyimpangan seksual. Manusia sudah seperti sulit dibedakan dari kelakuan binatang itu, moralnya itu ya, menuruti nafsu sampai menjijikan gitu ya, sama kekerasan gitu ya. Nah, lalu ada tanda-tanda yang lain yang disebutkan itu tentang adanya ajaran-ajaran sesat ya. Di mana-mana ada ajaran sesat, baik di lingkungan gereja maupun di luar gereja. Jadi kalau dibilang nabi-nabi palsu, sebenarnya itu menyangkut di lingkungan gereja, gitu, bukan di luar. Nah, kalau yang di luar gereja itu biasanya menyangkut tentang sayalah katanya yang dinubuatkan sebagai penentu keselamatan atau kebenaran atau sebagainya gitu ya. Nah, jadi kemudian ditambah lagi dengan peristiwa-peristiwa aneh yang sering terjadi. Jadi orang berpikir tentang ini zaman sudah tua katanya ya. Wah, terus katanya ini betul-betul mau kiamat katanya enggak. Nah, tapi kalau orang Kristen kan punya Alkitab. Sebelum kiamat itu kita lagi menunggu kedatangan Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput orang yang percaya. Tapi di lingkungan orang Kristen pun ada macam-macam itu tafsiran tentang nggak ada kerajaan 1000 tahun, tentang apa katanya. Jadi Tuhan Yesus datang ya sekaligus nanti penghakiman dan kiamat gitu, macam-macam. Tapi sebaiknya kita belajar Alkitab itu dengan teliti ya, ada urut-urutannya. Jadi sekarang ini sebenarnya yang kita harus nantikan itu betul-betul kita harus siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu dalam kemuliaan. Jadi dia tidak akan dilahirkan menjadi manusia lagi. Kan ada ajaran yang di masyarakat itu bilang katanya Nabi Isa nanti datang, lahir lagi, menikah, punya anak. Ya lucu. Jadi lucu juga ya. Karena apa? Karena kan kalau menurut Alkitab kan Tuhan Yesus itu penjelmaan dari firman yang kekal. Jadi firman Allah yang kekal itu menjelma menjadi manusia, dan dia itu gelarnya anak Allah gitu. Nah, lalu jadi kalau melihat dari tanda-tandanya itu, sebagian besar orang Kristen sih sudah atau separohnya lah sudah mulai memikirkan Tuhan Yesus datang kembali dalam kemudian bagaimana kita menyambut dia. Nah, cuman karena banyak orang itu tidak mempelajari Alkitab dengan baik ya, jadi caranya menyambut pun jadi macam-macam atau aneh-aneh gitu. Nah, jadi saya suka menyampaikan kepada umat Kristen, jangan gampang mengikuti ajaran yang aneh-aneh.
Gitu. Kalau ajaran yang aneh-aneh yang tidak memuliakan Tuhan, jangan diikuti, biarpun itu pendeta itu terkenal, biarpun pendeta itu katanya ada mujizat ya. Sekarang nih mulai itu ada yang orang-orang yang melakukan mujizat, ada yang dalam nama Tuhan Yesus, ada yang atas namanya sendiri gitu ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya itu bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu dengan cara yang benar ya. Nah, kalau menurut perkataan Tuhan Yesus sendiri itu berdoa dan berjaga, yang inti sarinya di situ. Banyak berdoa dan banyak berjaga. Nah, banyak berdoa supaya iman kita kuat ya. Jadi kalau ya iman kuat itu memang harus baca Alkitab juga. Jangan lewat satu hari tanpa membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Tapi juga harus banyak berdoa, sering berdoa. Apa-apa kita serahkan sama Tuhan, kita doa, kita mohon ya kekuatan dan bimbingan dari itu supaya jangan salah jalan gitu ya. Nah, terus berjaga-jaga itu supaya kita tuh jangan gampang disesatkan. Berjaga itu juga supaya kita bijaksana, supaya kita juga jangan sampai kita lebih mencintai dunia gitu. Jadi banyak orang Kristen itu malahan ya, mungkin separuh orang Kristen ya lebih mencintai dunia daripada mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan. Itu mah katanya masih jauh, katanya nggak tahu kapan lah katanya gitu. Bahkan itu termasuk majelis gereja. Majelis gereja, orang yang aktif ke gereja tidak ada harapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu. Padahal ya ada mahkota tersendiri tuh. Kalau kita setia sampai kedatangan Tuhan itu, dan kalau kita betul-betul ada kerinduan, itu dibilangnya itu tentang pengharapan yang bertambah-tambah terhadap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebenarnya ajaran itu sudah diajarkan dari dulu, dari awalnya, gitu. Cuma jadi orang pikir, udah 2000 tahun katanya, kok nggak datang-datang juga katanya. Ini mau orang Kristen yang fanatik aja katanya. Tetapi kita tuh melihatnya itu makin lama makin jelas tanda-tandanya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu akan segera datang kembali dalam kemuliaan, gitu ya. Karena kalau saya melihatnya tambah lagi, itu jiwa-jiwa yang diselamatkan dari antara segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Sekarang itu tidak terduga-duga. Yang saya pernah cerita itu, orang-orang Arab yang kebanyakan itu benci sama Kristen, sama Yesus itu, sekarang ada jutaan bangsa Arab itu dari negara-negara Arab. Negara-negara Arab itu dulu kan hanya satu, Arab. Sekarang ini ada 23 negara Arab di Timur Tengah itu. Jadi Afrika Utara dan di Jazirah Arabia itu. Jumlahnya 23 negara Arab. Nah, itu sekarang ada jutaan orang Arab bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang kebanyakan itu ada mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, apakah melalui mimpi gitu ya, apakah melalui tanda-tanda yang lain, ada juga karena penderitaan yang berat ya, lalu mereka pikir minta tolong sama Tuhan, tapi Tuhan yang mana gitu. Ada yang minta tolong sama Tuhan Allahnya sendiri dalam agamanya, tapi ternyata yang datang itu yang pakai baju putih katanya. Kok katanya Tuhannya orang Kristen yang datang katanya menolong gitu ya. Gitu. Ada yang bingung juga soal dua agama gitu, apakah Kristen atau yang ini kita yang satunya agama seberang itu. Tapi akhirnya ternyata tadinya ada yang berdoa seminggu tuh, pengen tahu gitu. Tuhan Allah yang benar itu apa Tuhan Allahnya agamanya, apa Tuhan Allah orang Kristen gitu. Sudah seminggu nggak ada tanda-tanda, pikir nggak ada lah Tuhan Allah itu. Tiba-tiba ada cahaya, terus ada seperti rupa itu apa orang yang berjubah putih gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu orang-orang Arab. Kemudian ada juga suku-suku di Indonesia ini, suku-suku yang sulit lah, yang sedikit orang yang menerima Tuhan. Sekarang mulai itu dari Aceh, Madura, Sunda ya, terus suku-suku lain lah yang keras-keras itu, dari Makassar lah, dari gitu ya. Jadi itu saya tuh melihatnya itu seolah-olah itu jumlah orang yang diselamatkan itu sudah hampir mencapai puncaknya, genap bilangannya itu menurut surat Roma pasal 11 ayat 25 tuh. Jadi dari antara segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum itu. Nah, terus itu tadi tentang kejahatan yang
makin bertambah-tambah ya, dosa makin bertambah-tambah, Ya. kasih menjadi tawar ya. Ya. Terus itu tadi banyak ajaran-ajaran sesat yang aneh-aneh gitu, Ya. dari macam-macam agama lah gitu ya. Nah itu, jadi sekarang kepada pertanyaan itu, lalu kita bagaimana nih? Kalau Tuhan Yesus datang, kita caranya menyongsongnya bagaimana? Ya tadi udah dibilang harus banyak berdoa, berjaga ya. Sama tentu saja harus dengan pengharapan juga. Harus berharap betul. Kalau bisa, saya ya sama istri saya itu mempunyai satu keyakinan. Semoga Tuhan Yesus datang kita masih hidup gitu. Ya. Nah, jadi memang itu kan kita tidak bisa menghitung-hitung, nggak boleh dihitung-hitung ya, Ya. berapa tahun lagi. Cuman itu, jadi ini penting juga orang Kristen, cobalah tumbuhkan harapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukan sebagai orang yang putus asa, bukan. Iya. Ya, beda. Kalau orang yang dengan putus asa mau menanti-nanti kedatangan Tuhan itu kan seperti ya sudah gimana imannya. Tapi ini jadi dengan iman yang penuh, ya, dengan pengharapan yang penuh sukacita, Iya. mau menantikan kedatangan Tuhan itu. Lalu tentu saja kita sesuaikan kehidupan kita, waktu kita ya, kerohanian kita, ketulusan kita, kesucian kita, kerendahan hati kita. Terus apa? Kita pelayanan kita, kesaksian kita ya, apa yang kita bisa berbuat. Hari ini ya, saya membagi-bagikan itu tuh, renungan tentang supaya kita ini bisa menjadi saksi Tuhan menurut talenta masing-masing gitu ya. Nah, itu jadi cara yang benar itu ya dengan berdoa, berjaga, hidup kudus. Katanya siapa yang menantikan kedatangan Tuhan itu menyucikan dirinya, nah, terus tidak hidup percuma ya. Ada nyanyiannya tuh, oh, tak mau hidup percuma, tiada artinya. Nah itu kita nggak boleh hidup seperti tanpa tujuan, tanpa makna gitu ya. Nah, harus jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus gitu ya, kira-kira ya. Jumlah orang yang digenapi kan berarti ada kaitannya sama 144.000 itu enggak di kitab Wahyu? Ya. Jadi itu yang ada jumlah 144.000 di kitab Wahyu itu ya. Jadi ada yang menafsirkan katanya itu hanya untuk orang Israel. Maka suku-sukunya itu 12.000, dari satu suku ada 12 suku jadi 144.000. Jadi itu terjadinya sesudah pengangkatan orang-orang Kristen yang lahir baru gitu ya. Nah, barulah itu keselamatan diberikan kepada bangsa Israel, tetapi mereka mengalami penganiayaan yang sangat berat di bawah antikristus itu. Tapi ada lagi tafsiran yang ya sekarang ini kita menuju kepada pemerintahan antikristus sekarang nih katanya, lagi gitu menuju. Nah ini yang mana yang betul ya, itu persisnya kita tidak bisa memastikan, karena kalau memang benar itu pengharapan Tuhan Yesus datang dulu ya kita pergi, kita hanya melihat apa yang di dunia lagi kacau gitu kan. Tapi kalau kita ini ternyata ikut juga di dalam masa antikristus, ya kita nanti mengalami penganiayaan yang berat itu. Nah, cuman ya kita orang Kristen memang dari awalnya juga sudah dikasih tahu berbahagialah orang yang teraniaya atau orang yang dianiaya oleh karena kebenaran dan oleh karena nama Yesus gitu ya. Jadi kita harus siap mental, siap iman, siap mental, dan siap rohani kita, dan kita harus tetap setia dalam berkeluarga, setia dalam bekerja di bidang masing-masing, setia juga di dalam kerohanian kita. Itu ya. Jadi Tuhan Yesus itu memuji, hei hambaku yang baik dan setia. Gitu. Hei hambaku yang baik dan setia itu bukan hanya untuk pendeta, gitu. Tapi itu setiap orang Kristen kan ditebus oleh darah Yesus menjadi hamba-hamba Tuhan semuanya. Jadi setiap orang Kristen tidak boleh, saya hanya mau jadi orang Kristen biasa aja katanya. Nggak boleh begitu. Orang Kristen yang mengalami keselamatan dan lahir baru dalam Tuhan Yesus Kristus otomatis menjadi hamba Tuhan. Gitu. Makanya benar juga tuh ada orang Kristen biasa ya bilang kami hamba-hambamu gitu ya. Cuma saya nggak tahu apakah karena merendahkan diri, apakah dia mengerti bahwa orang yang ditebus oleh darah Yesus itu sekaligus menjadi anak-anak Allah, sekaligus menjadi hamba-hamba Allah. Gitu. Nah,
berarti harus ada pelayanan, mulai dengan pelayanan yang paling kecil ya. Pelayanan yang paling kecil itu mungkin mulai di dalam keluarga ya. Kan ada suami yang maunya jadi bos ya, ada juga istri sebaliknya mau jadi bos ya, atau anak yang suka perintah-perintah ya, atau orang tua yang terhadap anak itu seperti gimana ya. Semuanya harus ada keteladanan pelayanan yang setia, mulai dari hal-hal yang sederhana di rumah, di masyarakat, di tempat kerja tuh. Itu penting, kesetiaan orang Kristen itu, kejujurannya, kebaikannya, kesetiaan itu dinilai juga, itu kesaksian sebagai orang Kristen itu ya. Di masyarakat nih, coba jadilah pelayan-pelayan yang setia, jadilah pegawai-pegawai yang setia, jadilah buruh-buruh yang setia, jadilah apa gitu ya, tugas apa di masyarakat, jadilah setia. Apakah itu rendah, apakah tinggi, yang dinilai itu kesetiaannya. Gitu, jangan hanya mau jadi bos enak saja, tapi ya jadi bos ya harus setia juga, kasih teladan lah, kasih pengorbanan lah, begitu ya. Jadi itu harus, jadi bukan dengan cara yang salah itu. Ayo, tanya pendetanya ini yang sebenarnya pendetanya pendeta sesat tuh. Jadi pendeta serakah kayak Yudas, kan enggak? Ayo katanya, Tuhan ini sudah mau datang. Ayo harta benarnya titipkan sama saya. Katanya supaya kalian jangan mikirin harta, mikirin Tuhan Yesus saja. Sesudah dikumpulkan, terus sudah banyak, ayo katanya kita kumpul sama-sama di gereja menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Terus masuk ke gereja, dikunci, dibakar. Gila itu. Nah itu yang di Afrika tuh begitu. Ya, kalau dulu mah yang di Bandung mah baru ngundang. Tapi katanya sudah, tinggalkan rumahmu, keluargamu, tinggalkan pekerjaanmu, kumpul di Bandung itu ya. Untung cepat polisi bertindak gitu. Jadi itu cara yang salah. Karena Tuhan menekankan hamba yang baik dan setia. Baik dan setia. Jadi kerohaniannya dulu memang ya. Jadi bukan sekedar Kristen pasti masuk surga, nggak bisa. Kalau nggak lahir baru nggak ke surga. Kalau lahir baru itu ada cinta Tuhan, cinta firman, benci dosa, benci kejahatan, dan mau menjadi orang yang baik, menjadi berkat bagi sesama manusia. Gitu. Jadi baik dan setia. Setia itu tadi mulai dengan pelayanan yang kecil. Ya, apakah di rumah, apa di masyarakat, apa di gereja. Kalau di gereja kan seminggu sekali paling ya, atau mungkin ada berapa kali. Tapi kalau di masyarakat kan tiap hari juga, kecuali minggu kali ya. Gitu. Nah itu hamba yang baik dan setia. Kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gitu intisarinya. Itu yang perumpamaan 5 perempuan bodoh dan 5 perempuan bijak yang bawa lentera itu. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel Alpetra Ministry. Menguatkan iman dan bertumbuh bersama Kristus adalah kerinduan kami. Dengan menayangkan pemahaman dan pengajaran Kristen yang alkitabiah, kami berharap setiap tayangan yang kami tampilkan membuahkan kasih yang nyata di dalam Kristus. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Maranatha.